Pak Dirga, Saudara Iwan sudah kami proses. Dan perkembangannya akan kami laporkan kepada Pak Dirga sebagai perwakilan dari Rumah Sakit Yudhistira. Baik, Pak. Terima kasih bantuannya, Pak. Sama-sama, Pak. Kalau gitu, saya pamit, Pak. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Syukurlah, Pak. Dari Saya selalu dihantui rasa bersalah. Dan hidup saya jadi nggak tenang, Pak. Makanya saya memutuskan untuk mengakui ini semua. Tapi Pak Iwan yakin ya, kalau sebelumnya Pak Iwan gak ada hubungan sama Pak Pras. Iya, Pak. Saya memang tidak kenal dengan Pak Pras. Sekarang kamu ikut saya ke sel. Pak Dirga, Saudara Iwan sudah kami proses. Dan perkembangannya akan kami laporkan kepada Pak Dirga sebagai perwakilan dari Rumah Sakit Yudhistira. Baik, Pak. Terima kasih bantuannya, Pak. Sama-sama, Pak. Kalau gitu, saya pamit, Pak. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. syukurlah, Pak. Dari penjelasan Dokter Chris, hasil rekam jantung Papa itu hasilnya sudah membaik. Tapi Papa harus ingat, Papa tetap harus jaga makan, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Dan Papa tuh nggak boleh overthinking. Papa nggak boleh stres. Dan obatnya juga Papa harus selalu diminum. Ya, jangan sampai lupa. Ini nih anaknya punya anak seorang dokter. Jadi kesehatan Papa terus terpantau. Iya nggak sih? Aku pasti akan terus pantau kondisi Papa. Aku pasti akan jagain Papa semaksimal mungkin. Tapi aku juga minta sama Papa, Papa sendiri harus disiplin. Gini Rom, sejak kamu tinggal di rumah, nggak tahu ya Papa ngerasa lebih aman, lebih nyaman. Jadi Papa nggak khawatir lagi sama kesehatan Papa. Jadi kan abis ini Papa bisa balik lagi ke kerjaan, ngurusin kerjaan. Pak, coba deh 2 hari atau 3 hari Papa cuti dulu. Untuk urusan kerjaan ada aku, ada Mama, ada Mas Rangga. Pasti bisa bantuin kok. Kayaknya nggak bisa Rom. Karena kalau Papa makin lama di rumah, Papa malah makin sakit. Papa bosan di rumah. Ya kalau nggak Papa sama Mama kemana kayak gitu berdua. Itu lebih nggak mungkin lagi. Yang ada bukan relax, tapi Papa malah makin stres. Rom, udahlah. Kita nggak usah ngebahas mama kamu lagi ya. Kayaknya Papa bener-bener gak tahu kalau Mama sama Papa selingkuh. Karena kalau Papa tahu, pasti Papa nggak akan diem aja. Papa pasti udah habis sama Papa. Wah, udah jam 12 siang nih. Papa pulang dulu ya? Yaudah aku anterin Papa sampai ke mobil. Oke. Mbak, saya pesan ice macchiato, less sugar sama pakai oat milk dan nggak pakai lama. Baik, Kak. Totalnya jadi 55.000, Kak. Saya bayarnya non tunai ya. Maaf, Kak, mesin non tunai kami sedang error. Cash only ya, Kak. Dompet saya ketinggalan. Saya bayar pakai QR code nggak bisa. Maaf, Kak, cash only. Ribet banget sih. Ya udah bentar, saya telepon PA saya dulu. Halo Mbak Lisa. Halo Yasmin. Kamu ke My Coffee Cafe sekarang juga. Bawain saya cash buat bayarin kopi. Nggak pakai lama ya.
Oke mbak, saya ke sana sekarang. Orderannya gimana ya? Apa mau di-cancel dulu? Jangan di-cancel. Saya nggak mau ngantri lagi. Udah tunggu bentar, PA saya lagi jalan ke sini buat bawain cash. Baik kak. Mas, ini pesanannya. Oh, sorry, pesanan cewek itu biar saya yang bayarin aja. Totalnya jadi 100.000 mas. Terima kasih. Kasih ya. Kak, pesanannya udah jadi. Hah? Saya kan belum bayar itu. Tadi sudah dibayar sama mas yang itu. Sini mbak. Mas! Mas! Ya, ada apa ya? Gue nggak butuh ya duit lo. Gak apa-apa Mbak, anggap aja saya lagi traktir Mbak Alisa. Emangnya lu siapa sok traktir gue gitu? Saya Dirga, temannya Romeo. Masa Mbak Alisa nggak kenalin saya sih? Gue nggak biasa ditraktir orang. Nanti gue ganti uangnya. Gak usah Mbak Alisa, beneran. Gue bukan yang nggak punya duit ya. Kebetulan aja gue nggak punya cash karena dompet gue ketinggalan. Iya saya tahu kok, kalau Mbak Alisa itu keturunan Cakradinata. Bukan cuma kopi yang bisa Mbak beli, tapi toko kopinya pasti mampu Mbak beli. Tadi saya cuma mikir daripada antreannya makin panjang, ya lebih baik saya bayarin dulu. Ya maaf kalau tadi saya lancang, tapi saya nggak ada maksud apa-apa. Gue nggak suka dibayarin siapapun. Apalagi sama lo. Nih. Buat gantiin uang lo tadi. Mbak Alisa. Princess emang beda ya. Ngeselin tapi lucu. Ini jam. Bahkan bisa beli satu toko kopi. Nanti gue titip ke Romeo aja deh. Biar dia yang balikin ke Alisa. Mbak Lisa? Mbak Lisa kok udah balik? Baru saya mau nyamperin mbak. Mau kelamaan datangnya. Gara-gara kamu harga diri saya jadi hancur. Maaf mbak, tadi saya nunggu di lift soalnya antri, jadi harus tunggu-tungguan. Bosan aja kamu. Mbak Lisa nih gak ada namanya berubah ya. Permisi Bu, Ya, mas. Ibu pernah lihat orang ini di sekitaran sini nggak? Kayaknya saya pernah lihat, tapi saya lupa di mana. Apa ya mas? Gimana? Udah ada hasil? Belum bos, kita udah menyusuri area yang bos suruh. Tapi kita belum menemukan info tentang perempuan yang ada di sekat saya ini, bos. Oh, Kalian nyari satu perempuan aja nggak becus. maaf bos. Tapi ada satu area yang belum kita lacak bos, yaitu di Jalan Alam Permai. Jalan Alam Permai? Itu kan rumahnya Yasmin. Ya udah, gue ikut nyari sama kalian. Let's go, boy.
Hai Mbak, lagi break? Iya, lagi nungguin Mbak Alisa makan siang nih. Baik Bapak, saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak.